Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Apa kabar ibu-ibu jamaah majelis taklim? Alhamdulillah. Saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin, saya doakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, dan diberikan rezeki, baik itu rezeki kesehatan maupun rezeki kantongnya ibu ya. Ini temanya masih tentang ini bu ya, toharoh. Iya kan, ini kalau toharoh kan luas itu ibu ya. Kemarin kita udah membahas sedikit, semoga masih ingat ibu ya, 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulan yang lalu kita membahas tentang najis, macam-macam najis. Maka pada kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara membersihkan najis. Sebelum kita mulai gitu ibu ya, melanjutkan tentang tata cara membersihkan najis, saya akan review sedikit ibu ya, tentang bab toharoh secara umum gitu ya. Jadi saya mau bikin bagan biar lebih gampang diingat. Oke. Ya, terima kasih. Jadi temanya secara besar adalah toharoh. Jadi toharoh ini secara bahasa dia sama kayak nadofah, sama kayak bersih. Dia dua-duanya hampir sama sih gitu ya. Toharoh artinya apa ibu? Toharoh bersih dan suci. Kalau nadofah bersih. Jadi secara bahasa sih sama gitu ibu ya. Namun secara istilah dia adalah 2 hal yang berbeda. Karena toharoh adalah izalatul raf'ul hadasi, dia mengangkat hadas, dan izalatun najis, membersihkan najis. Nah, jadi ini secara istilahnya ibu ya. Ya secara istilah dia terbagi menjadi 2 bagian yang terbesar. Yang pertama raf'ul hadasi, mengangkat hadas. Jadi kalau hadas kan diangkat ibu ya, karena hadas kan dia nggak bisa kita indra gitu ya. Berbeda dengan najis, kalau najis bisa kita indra. Nah pembahasan kita sekarang adalah tentang najis ini bu. Nah, jadi najis ini adalah segala sifat hukmi juga ibu, sifat hukmi yang mewajibkan seseorang untuk membersihkannya. Nah jadi najis ini nanti ada ini bu, kita sumbernya saya belum bahas kemarin ibu ya, sumber najis. Jadi sumber najis itu ada 3. Sumber najis ada 3, yang pertama dari manusia dulu ibu ya. Yang pertama dari manusia, yang kedua dari hewan, yang ketiga dari tumbuhan. Ya. Misalnya yang dari manusia dulu ibu, sumber najis yang dari manusia. Yang dari manusia, apa aja ibu sumber najis yang dari manusia? Segala sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan, depan maupun belakang, baik itu berupa cairan ataupun benda padat, gitu ibu ya. Jadi kalau cairan nanti ada namanya air seni, ada juga madhi, ada juga wadi, gitu ibu ya. Bedanya apa ibu? Mani, wadi, madhi, bedanya apa ibu? Kalau mani, dia nggak najis ibu. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kenajisan mani. Ada yang bilang nggak najis, ada bilang najis. Kenapa dibilang nggak najis? Karena dia asalnya manusia ibu. Kemudian ada juga yang walaupun ada yang bilang najis, walaupun ada yang bilang dia nggak najis, tapi kan kadang mani itu bercampur dengan madhi. Jadi madhi ini bu. Jadi madhi itu adalah cairan yang bening gitu ya, kayak gel. Dia keluarnya kalau bersyahwat. Tuh. Mungkin ibu-ibu di sini saya yakin udah menikah semua ibu ya. Jadi tahu kan madhi ya.
Jadi dia cairannya bening kayak gel gitu, bening. Dan dia dikeluarnya seketika bersyahwat. Jadi kalau misalnya lagi bersyahwat, terangsang, atau lagi melihat film yang membuat terangsang, nanti keluar cairan bening yang kayak gel gitu, itu namanya madhi. Nah, madhi. Madhi, wadi, sama mani. Tadi mani udah Ibu ya, sekarang kalau wadi. Jadi wadi itu dia cairan bening, nggak bening sih, putih. Kayak campuran tepung gitu, putih. Dia keluarnya setelah kencing. Jadi biasanya kalau kencing kan ada yang terakhirnya gitu Ibu, keluar cairan ini ya, putih itu. Itu namanya wadi. Dan ini perlu kita hati-hati Ibu. Kan kadang kita ini ya, kalau kencing kan kadang buru-buru gitu ya. Buru-buru nanti ditungguin temennya nih gitu ya. Buru-buru ditungguin anaknya gitu kan. Nah ini kita harus hati-hati Ibu. Jadi maka nanti ada namanya istibro. Saya sambil berdiri nggak apa-apa Ibu ya. Jadi ada namanya istibro. Istibro itu dia kita ini menuntaskan kencingnya. Jadi setelah kencing kita nggak buru-buru bangkit, nggak buru-buru memakai celana, kita istibro dulu. Gitu Ibu. Jadi memastikan bahwa air kencingnya udah keluar semua gitu. Karena ditakutkan nanti ada wadinya. Nah, begitu juga wadi ini bisa keluar kalau kita capek Ibu. Misalnya lagi perjalanan jauh, kemudian kok tiba-tiba di celana dalamnya ada cairan putih. Kita sering nyebutnya keputihan. Nah, itu bisa jadi wadi gitu Ibu. Dan wadi ini hukumnya najis Ibu. Makanya harus hati-hati nih Bu, kalau kita lagi perjalanan jauh, kita jangan lupa bawa celana dalam ganti gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak bawa celana dalam ganti, minimal kita bersihkan dulu pakai air gitu Ibu. Ini tentang bedanya madhi, wadi, mani. Ini kan yang cairan Ibu ya. Tadi ada air seni. Kemudian ada juga yang benda padat, yaitu tinja itu Ibu ya. Nah, kemudian kalau yang cairan itu bisa juga ini Bu, darah. Segala sesuatu yang darah, baik itu darah segar, darah bersih, darah haid, darah kotor, semua jenis darah, walaupun itu nanah. Kan nanah juga dari darah Ibu ya. Darah putih kan nanah. Nah, nanah juga najis Ibu. Begitu juga kalau muntahan. Jadi kalau misalnya nih muntah gitu ya, atau walaupun muntahnya itu sedikit cuma ampas, itu juga termasuk najis itu Ibu ya. Nah, ini yang bersumber dari manusia. Sekarang yang bersumber dari hewan Ibu. Apa aja Ibu yang bersumber dari hewan? Semua jenis kotoran hewan. Gitu ya. Jadi walaupun hewan itu boleh dimakan, walaupun nanti ulama berbeda pendapat Ibu ya. Apakah kotoran hewan yang boleh dimakan itu najis atau tidak? Namun kalau dalam madhab Syafi'i, kotoran hewan yang boleh dimakan itu tetap najis. Jadi kayak kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu tetap hukumnya najis. Gitu. Begitu juga hewan yang dia walaupun masih hidup, dia tetap najis. Apa Ibu? Hewan yang masih hidup tapi dia statusnya udah najis. Anjing sama B2 Ibu ya. Dia kasihan banget Ibu ya, masih hidup aja udah najis gitu ya. Belum jadi bangkai dia udah najis duluan. Selanjutnya yang dari hewan adalah bangkai Ibu. Jadi yang disebut bangkai adalah dia mati tanpa disembelih. Jadi kalau ada kambing terjatuh gitu ya, atau sakit, meninggal karena sakit, maka menjadi bangkai statusnya. Jadi hewan yang disembelih, yang meninggal, yang mati tanpa disembelih namanya bangkai. Selanjutnya yang dari tumbuhan, ada nggak Ibu najis yang dari tumbuhan? Yang dari tumbuhan apa Ibu? Asalnya dari tumbuhan. Khamar Ibu. Iya. Kan khamar kan dia terbuat dari ini ya, khamar yang terbuat dari anggur ataupun kurma. Kalau zaman dulu kan orang kurma difermentasi hingga menjadi khamar. Khamar itu apa sih Ibu? Jadi khamar beda sama alkohol Ibu ya. Jadi khamar beda dengan alkohol.
Jadi yang disebut khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ini contohnya Ibu, kalau ini di kotak P3K-nya ada alkohol 70%. Kalau Ibu minum tuh alkohol 70%, mabuk nggak Ibu? Mati Ibu. Alkohol 70% Ibu yang di kotak P3K. Iya. Nggak mabuk Ibu, mati Ibu. Orang minum alkohol 70%. Jadi beda Ibu ya. Begitu juga kalau tape Ibu. Ada yang suka tape? Iya, tape itu alkoholnya 10% loh Ibu. Tapi halal atau haram Ibu? Halal, karena nggak ada ceritanya orang makan tape dia mabuk gitu kan. Mabuk maksudnya ini hilang ini Ibu ya, hilang akalnya gitu. Bukan mabuk perjalanan gitu. Pusing kalau kebanyakan Ibu. Karena kalau kita minum es teh kebanyakan pun kita juga bakal pusing Ibu ya. Iya. Kemudian ada juga nih Bu, duren itu kan juga dia mengandung alkohol. Tapi kita halal nggak Ibu makan duren? Halal. Kemudian kalau ini Bu, narkoba, sabu-sabu, dia mengandung alkohol nggak Ibu? Enggak. Iya, ganja, dia mengandung alkohol nggak? Enggak. Tapi kenapa haram Ibu? Karena memabukkan. Jadi poinnya adalah memabukkan tadi Bu ya. Maka beda nih, kita bedakan antara khamar sama alkohol. Dia adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang disebut khamar adalah yang mayukhamirul akal, yang menutupi akal. Jadi kalau setelah minum alkohol, minum khamar, kemudian dia hilang akalnya, maka menjadi haram dan khamarnya dia statusnya najis, gitu, Ibu. Nah, ini sumbernya Ibu ya. Kemudian nanti ada cara membersihkannya. Jenis najis, cara membersihkannya nanti ada 3 jenis gitu ya. Cara membersihkan. Cara membersihkan nanti jenis najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah atau ringan, kemudian sedang, kemudian mughalladah atau berat. Ini bukan menurut ini Bu ya, berat ini ya, berat timbangannya bukan ya, tapi tata cara membersihkannya. Ada yang najisnya tata cara membersihkannya ringan, ada juga yang sedang, ada juga yang tata cara membersihkannya adalah berat. Ini klasifikasi menurut tata cara pembersihannya. Kalau yang ringan apa Ibu? Cuma 1 ya, kencing bayi perempuan yang belum minum apapun kecuali ASI. Maaf, laki-laki Bu, laki-laki yang belum minum apapun kecuali ASI ibunya. Kalau misalnya nih ibunya ASI-nya nggak keluar gitu ya, kemudian dia dikasih sufor, masih termasuk mukhaffafah nggak Ibu bayi laki-laki ini? Jadi bayi ini dia tidak minum ASI ibunya, mungkin karena ASI ibunya nggak keluar atau apa, kemudian bayi ini minumnya sufor, susu formula. Sama, karena ini usianya. Iya, jadi ASI ini mencakup seluruhnya gitu Ibu ya, mau susu manusia, mau susu hewan, kambing, susu sapi, itu termasuk ASI tadi, susu gitu ya. Jadi walaupun bayinya ini minum sufor, tetap dia mukhaffafah gitu Ibu ya. Dan tata cara membersihkannya cukup dipercikkan aja Ibu. Jadi kalau misalnya dikencingin bayi laki-laki yang belum minum apapun kecuali air susu, maka kita ngambil air dipersihkan itu udah cukup. Selanjutnya yang berat Ibu, apa yang berat? Iya, anjing sama B2. Dia walaupun sedikit, nggak ada namanya ma'fu itu Ibu ya. Jadi nggak bisa nih misalnya cuma sedikit kok bayi itu air liurnya gitu ya kan, kalau misalnya najis sedikit itu kan ma'fu, dimaafkan. Kayak kotoran cicak itu kan dia sedikit Ibu ya, atau darah nyamuk itu kan cuma sedikit, itu ada namanya ma'fu atau dimaafkan. Dimaafkan ini bukan berarti dia berbuat salah gitu Ibu ya, tapi dimaafkan boleh misalnya kita nyentuh atau kita sholat dalam keadaan mukenanya kena darah nyamuk itu namanya dimaafkan. Namun berbeda sama yang mughalladah ini Bu, yang berat ini. Jadi yang berat ini walaupun cuma setitik tetap nggak bisa dimaafkan gitu Ibu. Nah, jadi
keharaman kenajisan anjing sama babi gitu Ibu ya, dia mencakup seluruh tubuhnya. Jadi kalau misalnya nih Ibu lagi jalan-jalan di tamannya ada kursi untuk duduk. Selanjutnya Ibu melihat nih ada orang jalan-jalan juga di taman sambil bawa anjingnya. Kemudian Ibu ini nggak, aduh gimana nih, jangan-jangan kursinya kena ini deh, kena bulu anjing nih. Najis nggak Ibu? Kursi tamannya berubah jadi najis mughaladah nggak Ibu? Iya kan bulunya juga najis Ibu. Terus gimana Ibu kalau bulunya terbang-terbang atau rontok kemudian kena ini kursi taman, jadi najis nggak Ibu kursi tamannya? Pakai tanah ya, pakai tanah. Ibu boleh nggak misalnya, aduh tempat duduknya nih bekas tadi anjing gitu? Nggak boleh. Boleh nggak Ibu? Kursinya berubah jadi mughaladah juga nggak Ibu? Kita udah malam. Jadi nanti ada namanya bahwa najis itu tidak nular Ibu. Jadi kalau najisnya itu nanti ada namanya najis hukmi, ada najis aini. Najis aini ini bisa dilihat, ada wujudnya. Jadi kalau misalnya di taman nih gitu ya, kita lihat tuh ada bulu anjing satu gitu kan. Ya udah kita tiup aja dia terbang udah Ibu. Kalau sama-sama kering. Gitu karena najis itu dia tidak menular kalau sama-sama kering. Jadi kalau misalnya nih ompol bayi gitu ya, ompol anaknya udah kering, kemudian kita injek pakai kaki kita yang kering, itu najisnya nggak nular. Tapi kalau kita injek pakai kaki kita yang basah, maka najisnya bisa menular gitu Ibu. Maka tadi yang solusi yang tadi kursi taman tadi, kalau misalnya kita lihat nih ada wujudnya gitu ya, bulu anjing gitu ya. Ya udah kita tiup aja, bulunya udah pergi, ya udah nggak nular Ibu najisnya. Gitu. Iya kalau dalam kondisi kering. Tapi kalau misalnya nih, kan tadi namanya najis aini. Najis aini ini bisa kita lihat dengan mata, bisa kita indra. Ada juga namanya najis hukmi. Jadi hukumnya najis sih. Contohnya misalnya di teras rumah kita, habis dijilat anjing, sudah kita apel pakai wipol, gitu ya, 7 kali, ada bekasnya nggak Ibu? Nggak ada, udah bersih banget, udah celing, cuma masih najis nggak Ibu? Masih, secara hukum masih najis, karena belum pakai tanah, gitu Ibu. Jadi seperti itu Ibu ya tentang najis. Jadi najis menurut pembagiannya, menurut tata cara membersihkannya ada 3, ringan, sedang, berat. Kemudian menurut sumbernya ada 3 juga, hewan, manusia, sama tumbuhan. Yang sedang Oh, yang sedang selain 2 tadi Bu. Jadi selain 2 yang ringan sama yang berat berarti semuanya sedang. Gitu. Kencing kucing berarti dia najis sedang. Gitu Ibu. Kalau bulu kucing suci Bu. Suci Bu. Iya kan kucing bukan najis. Iya yang najis tadi anjing sama babi. Jadi kalau bulu kucing, kecuali kotoran kucing, baru itu najis gitu Ibu. Iya, najis Ibu. Iya. Jadi kalau kayak mughaladah yang tadi anjing sama babi, dia hidupnya aja najis, apalagi menjadi bangkai gitu Ibu. Sekarang kita lanjut tata cara membersihkan najis Ibu ya. Jadi asalnya membersihkan najis itu memakai air. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis air Ibu ya. Ada air mutlak yang suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang suci namun tidak mensucikan. Ada yang ketiga air yang mutanajis atau air yang najis. Nah selanjutnya membersihkan, kalau di sini Bu ya, membersihkan baju yang terkena darah haid. Kalau misalnya Ibu lagi haid, kemudian tembus kena baju, tata cara membersihkannya gitu ya. Kalau Rasulullah SAW memberi arahan gitu. Kan kalau zaman dulu kan orang bajunya cuma 1. Jadi kalau terkena najis, ya udah langsung dibersihkan gitu Ibu. Jadi bajunya tata cara membersihkannya dikucek sampai hilang, sampai bersih pakai air. Setelah itu boleh langsung dipakai. Tapi kalau sekarang kita kalau kena tembusan darah, ya udah kita ganti baju aja Ibu ya. Nah, selanjutnya
Membersihkan baju yang terkena, tadi udah membersihkan baju yang terkena ompolannya anak kecil yang masih menyusu. Kalau laki-laki cukup dipercikan, kalau perempuan harus dicuci. Selanjutnya yang kelima, membersihkan madhi juga. Jadi kalau di sini Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia adalah rajulun madzaan, Ibu. Rajulun madzaan apa, Ibu? Orang yang sering terangsang gitu, Ibu ya. Jadi ngelihat apa sedikit terangsang gitu ya, langsung keluar madinya gitu. Jadi Ali ini mau bertanya kepada Rasulullah, dia malu karena mertuanya, Ibu ya. Jadi dia, gimana dong, aku sedikit-sedikit terangsang, sedikit-sedikit keluar madinya. Apakah aku harus mandi terus gitu ya? Apakah harus ganti baju terus gitu kan? Padahal bajunya cuma satu. Maka Ali minta tolong kepada orang untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, yakfika anta khudaka fan min ma. Jadi cukup ngambil air segenggaman tangan ini, kemudian fatandahu bihi saubaka, kemudian dipercikan ke bajunya yang terkena madi tadi, Ibu ya. Ini kalau bajunya cuma satu. Kalau kita ya udah ganti baju aja, dicuci gitu, Ibu ya. Ini kan kalau minimalnya gitu, Ibu ya. Minimalnya kalau bajunya saking-sakingnya, misalnya lagi camping nggak bawa baju lagi, atau lagi safar nggak bawa baju lagi, ya udah cukup dipercikan air saja cukup. Kemudian yang keenam, membersihkan ujung gamis perempuan. Jadi kalau misalnya bawahnya ini gitu kan kadang nyeret-nyeret, kadang kotor gitu, Ibu ya, kadang kena lumpur, kena air, mungkin aja dia nginjek kotoran. Terus tata cara membersihkannya gimana, Ibu? Apalagi orang Arab kan dia gamisnya panjang-panjang, Ibu ya. Kan kalau kita paling sepanjangnya semata kaki. Kan kalau orang Arab kan panjangnya lebih dari kakinya sampai nyapu jalan gitu, Ibu. Terus tata cara membersihkannya gimana, Ibu? Iya, betul, Ibu. Yutohiruhu ma ba'dahu. Jadi misalnya tadi habis jalan di atas kotoran kambing, kan najis, Ibu ya. Setelah itu kan dia jalan di atas tanah. Tanah itu kan membersihkan najis. Jadi tanah bisa juga digunakan untuk membersihkan najis. Maka menjadi suci. Maka kemarin sudah saya bahas, Ibu ya. Bedanya najis sama kotor. Baju yang terkena lumpur kotor nggak, Ibu? Kotor, tapi najis nggak? Enggak. Baju yang terkena keringat kotor nggak, Ibu? Kotor. Kotor nggak, Ibu? Kotor, Ibu. Kok ragu, Ibu? Kan misalnya nih anak kita baru pulang main bola, kemudian pulang ke rumah, ih kotor banget bajunya, asem gitu kan, bau keringat. Kita otomatis bilangnya kotor. Nggak mungkin baju kena keringat sampai bau keringat kita bilang bersihkan, nggak mungkin. Tapi najis nggak, Ibu? Enggak. Jadi keringat walaupun dia kotor, walaupun dia bau, tapi dia nggak najis, dia suci. Kemudian kalau ini, Ibu, misalnya lagi ini ya pilek parah gitu ya, itu ngelap ingusnya pakai jilbab. Jilbabnya kotor nggak, Ibu? Kotor, tapi najis nggak, Ibu? Enggak. Iya. Karena dia nggak keluar dari dua kemaluan tadi. Jadi kayak ingus, kayak air liur, keringat, dia walaupun kotor, tapi dia tidak najis. Maka harus kita bedakan nih. Jangan sampai misalnya kita habis outbound, terus kenapa nggak sholat maghrib? Ih, ini bajuku kotor nih, aku nggak bawa baju ganti. Jadi kita boleh nggak, Ibu, sholat pakai baju kotor? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai baju najis. Karena ketika sholat kita harus suci dari najis. Gitu. Maka tadi beda antara suci sama bersih. Secara bahasa sih sama, Ibu. Suci ya bersih secara bahasa. Namun secara istilah dia berbeda. Misalnya kita habis dari toilet, Iya. sampah, mungkin Air kencing gitu, Ibu ya. berarti najis. Najis. Tapi kan mungkin nanti jalan kemudian kena tanah jadi suci lagi gitu, Ibu. Iya, kenapa, Ibu, ke mall? Yang ke mall, nggak ada tanah. Tapi kan kalau ke mall kan ini, Bu, kencingnya di ini, lantainya kan lantai kering biasanya. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu nih habis dari toilet,
misalnya toiletnya maaf bau gitu ya. Ya udah kita cek aja ibu ujung gamis kita. Itu kan najis itu kan bisa diindra. Kita cek aja daripada kita ragu-ragu. Karena nanti ada 3 orang yang berbeda ibu ya. Ada orang yang hati-hati, ada orang yang was-was, ada orang yang ketiga ceroboh ibu. Insya Allah orang Indonesia enggak ceroboh, tapi kebanyakan was-was. Ceroboh sama was-was ini sama aja ibu, sama-sama dapat gangguan dari setan. Jadi kita was-was, aduh aku habis dari toilet nih, toiletnya bau gitu. Aduh gamisku najis dong gitu ya. Aduh jangan-jangan kecipratan nih gitu kan. Ya udah daripada kita ragu tanpa ada bukti, mending kita buktikan. Kita cium gitu ya, kita lihat warnanya ada yang berbeda enggak gitu ya. Oh enggak ada nih gitu ya. Kemudian kita cium, ada baunya enggak? Kalau enggak ada bau pesing berarti suci gitu ibu. Jadi kita buktikan. Jadi bedanya hati-hati sama hati-hati sama was-was. Kalau hati-hati pakai bukti, kalau was-was tanpa bukti. Jangan-jangan gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Jangan-jangan tadi di sini ada pipis kucing gitu. Daripada jangan-jangan mending langsung kita cek gitu ibu ya. Misalkan dalam perjalanan itu kita kan terkena najis, terus kemudian kita hanya dibersihkan pakai air, itu rusak nggak sih? Jadi kalau misalnya nih ujung gamisnya atau ujung bajunya Nggak bisa ganti, nggak bisa sementara waktu sholat udah kita nyampe rumah misalkan maghrib, nah asar jadi kelewat. Rusak nggak? jadi kalau misalnya sampai rumah udah habis waktunya gitu ibu ya. Ya udah tadi cukup dicuci aja ibu. Misalnya nih bajunya kita cium, oh iya bau kencing nih. Ya udah kita kucek aja pakai air. Itu sudah cukup ibu. Gitu. Jadi nggak usah kita bayangin nyuci itu harus pakai sabun, harus dibilas gitu kan, harus ganti baju. Padahal zaman Rasulullah SAW orang-orang itu bajunya cuma satu ibu. Maka tadi Rasulullah ngasih solusi, dikucek aja. Kalau ada madinya cukup dipercikan saja gitu ibu. Jadi kita kucek sedikit, yang tadi bau, kira-kira bau kita kucek, pakai air, nggak usah pakai sabun, nggak apa-apa, gitu ibu ya. Itu udah suci. Gitu. Sama dengan kalau kita mencuci pakaian dalam, kan Iya. kita harus mencuci dengan tanpa sabun dulu kan, Iya, baru kita pakai sabun, iya, iya kan? Jangan nggak boleh langsung sabun. Jadi disiram air dulu, dibuang, terus baru dikasih sabun. Nggak salah, nggak langsung sabun. Mm. Karena itu kalau ini bu, kalau pakaian dalamnya terkena najis, gitu ibu. Iya. Jadi dibersihkan dulu najisnya, gitu ibu. Selanjutnya ibu yang ketujuh ya, tathiru asfalan ni'al, mensucikan bawah sendal. Ini bagi orang yang sholatnya pakai sendal, gitu ibu. Karena kita di Indonesia kalau masuk masjid harus lepas sendal, gitu kan ibu. Ini bisa jadi kalau kita misalnya lagi camping atau lagi naik gunung, kemudian kita sholat di alam terbuka, boleh nggak ibu sholat pakai sepatu? Boleh, karena zaman dulu pun juga Rasulullah sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Iya, itu kan sunnah yang tidak dijalankan pada hari ini bu, karena sekarang masjidnya udah pakai karpet. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi sholat di alam terbuka, kita pakai sepatu, kita lihatin. Jangan-jangan sepatunya nginjek najis gitu ya. Ya udah daripada jangan-jangan mending kita cek kalau ada najisnya, nyucinya gimana ibu? Digosok-gosokin aja, digosok-gosokin di tanah, maka itu sudah cukup ibu. Jadi nggak usah nyari sabun, nggak usah nyari sikat, cukup digosok-gosokkan di tanah. Ya. Nah, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumul masjid, jika kalian datang ke masjid, falyuqallibna alaihi, maka dibalik sendalnya, ngecek. Makanya tadi ini ngecek ibu ya, biar ada tahu ada buktinya enggak. Dibalik, dicek, wal yanzur fihima, dilihat ada najisnya atau tidak. Fa in ra'a khobasan, kalau melihat ada najis, falyamsahu bil ardi, maka cukup digosok-gosokkan di tanah. Jadi digosok-gosokkan pakai kaki aja ibu, gini digosok-gosokkan pakai kaki, tumal yusolli fihi, maka langsung boleh untuk sholat. Walaupun misalnya nanti ada bekasnya sedikit, maka tidak mengapa ibu.
Selanjutnya yang kedelapan, membersihkan bejana yang terkena jilatan anjing, gitu Ibu ya. Jadi ini kan salah satunya dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Jadi tanahnya ini nggak harus di depan, nggak harus di belakang, jadi boleh dimanapun, gitu Ibu. Jadi boleh di depan, boleh di belakang, tapi sarannya sih jangan di paling akhir, gitu Ibu ya. Karena kalau yang ketujuh pakai tanah, nanti bakal kita bilas lagi. Kali itu siraman. Iya, disiram 7 kali. Jadi misalnya nih bejananya gitu Ibu ya, kayak baskom habis dijilat anjing, ya udah kita pakai tanah, ambil tanah segenggam, kita gosok-gosok pakai tanah, itu kita bilas 7 kali pakai 6 kali pakai air. Selanjutnya Ibu ya, yang ke-9, tadhirul jildil maitah bidibak, membersihkan kulit hewan dengan disamak. Jadi semua jenis hewan, selama itu bukan babi dan anjing, maka itu boleh dimanfaatkan. Walaupun misalnya hewannya itu dulunya bangkai gitu Ibu ya. Jadi misalnya ada sapi mati karena sakit gitu kan, itu kita manfaatkan kulitnya itu boleh, asal disamak dulu. Jadi disamak tuh dibersihkan dagingnya gitu, sampai nggak ada dagingnya, kemudian dijemur gitu Ibu. Jadi kalau misalnya ini kita misalnya lagi ke mall gitu Bu ya, masuk ke toko sepatu, kemudian nggak sengaja kita megang sepatu, terus mbaknya bilang, maaf Ibu, karena ngelihat kita pakai jilbab gitu ya, kita megang sepatu, terus mbaknya bilang, maaf Bu, ini skin pig gitu kan, kulit babi. Terus apa yang kita lakukan Ibu? Ya udah kita taruh, kemudian kita cari tanah. Di mall ada tanah nggak Ibu? Kan ada pot Ibu, ada pot bunga Ibu. Di depan mall kan ada tuh Ibu. Biasanya kan di depan mall kan ada tanah kan. Ya udah kita keluar dulu nyari tanah gitu kan. Kemudian kita ngambil segenggam, kita gosok-gosok seperti ini, baru kita ke wastafel tuh Ibu. Jadi kan ada pot Ibu, pot bunga gitu kan. Jadi kalau misalnya habis nggak sengaja nih megang sepatu kulit babi gitu kan, ya udah seperti itu tata caranya Ibu ya. Tapi kalau misalnya tas dari kulit ular atau tas atau sepatu dari kulit buaya, boleh nggak Ibu? Boleh, gitu ya, nggak boleh cuma dari babi sama anjing. Selanjutnya yang ke-10, membersihkan tanah dari kencing. Jadi kalau misalnya ada anak kecil kencing di halaman, maka cukup disiram aja Ibu, disiram. Ini seperti orang Badui Ibu ya. Jadi saat itu kan Masjid Nabawi masih bawahnya berupa tanah. Kemudian ada orang Badui, orang pedalaman masuk ke dalam masjid, dia karena nggak tahu gitu ya, dia kencing di dalam masjid. Kita kalau ngelihat orang kencing di dalam masjid, apa yang kita lakukan Ibu? Marah Ibu ya, kita pukulin Ibu ya, kita kejar ya. Tapi Masya Allah Rasulullah SAW gitu ya, manajemen emosinya bagus banget Ibu gitu ya. Jadi para sahabat tuh siap nimpukin ini orang Badui ini, namun Rasulullah bilang tahan, jangan gitu ya, biarkan dia menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Tapi karena kalau dikejar kan dia tambah kemana-mana Ibu ya. Kemudian kata Rasulullah, ya udah ambil 1 ember, kemudian siramkan ke tempat kencingnya itu. Ini seperti kita kalau anak kita atau cucu kita ngompol, apa yang kita lakukan Ibu? Misalnya ngompol di atas sajadah, apa yang kita lakukan? Iya, kita teriak dulu Ibu. Kita teriak, woi gitu kan. Padahal ya Ibu. Ada yang bertanya, tanah boleh nggak diganti dengan pasir pantai? Tanah apakah boleh diganti dengan pasir pantai gitu ya. Jadi kalau debu, kan ini debu Ibu ya. Debu kan dia yang bisa berterbangan. Jadi kalau pasir pantai itu kan kadang cuma bulat-bulat itu kan. Maka tidak bisa, kecuali kalau pasirnya halus kayak yang di padang pasir itu diperbolehkan. Tuh. Iya, pasir yang halus. Kalau pasir pantai kan kadang dia bulat-bulat gitu Ibu ya. Selanjutnya yang ke-11, tathhirul bi'r awil samni idza waqa'at fiha najasah, membersihkan sumur atau minyak. Jadi ini contohnya minyak Ibu ya, karena zaman dulu kan adanya minyak. Kan minyak kan bisa jadi dia cair, bisa jadi dia menjadi benda padat. Jadi kalau ada minyak, kemudian kejatuhan tikus,
Apa yang dilakukan Ibu? Kalau dia cair dibuang semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia padat karena membeku, maka dibuang yang sekitarnya. Jadi kalau misalnya nih Ibu lagi masak jelly sebaskom gitu ya. Kemudian kejatuhan cicak. Cicak najis nggak Ibu? Cicak najis nggak Ibu? Najis nggak Ibu? Bangkai cicak. Ini cicak yang udah mati Bu ya. Karena kalau cicak masih hidup dia sih ini ya. Najis nggak Ibu? Bangkai cicak. Cicak ada darahnya nggak Ibu? Nggak ada. Nggak najis. Walaupun kotorannya najis, namun cicaknya, bangkainya dia tidak najis karena tidak memiliki darah. Namun kenapa tikus najis? Karena dia punya darah. Iya. Jadi segala sesuatu yang nggak punya darah, dia bangkainya tidak najis. Nyamuk ada darahnya nggak Ibu? Darah manusia Ibu. Kalau kita lagi sholat nih gitu ya, tiba-tiba plok, ada darahnya. Boleh nggak kita lanjutkan sholat kita Ibu? Boleh, karena dia walaupun najis, namun dimaafkan. Tuh. Jadi jangan sampai di tengah-tengah sholat malah kita sibuk nyari tisu, gitu. Nanti malah batal sholatnya. Kemudian kalau misalnya kejatuhan tadi ya, kalau cicak mungkin kita ambil cicaknya, kemudian kita bersihkan yang kejatuhan tadi gitu ya. Kalau kita buang aja Ibu ya. Ini kan kalau keadaan yang minimalis gitu ya, keadaan minimalis nggak ada makanan lain gitu kan. Jadi kan misalnya lagi di daerah bencana atau apa kan nggak ada makanan lain. Ternyata masakannya kejatuhan misalnya bangkai tikus. Ya udah kalau makanannya dia padat, kita buang tikusnya, kemudian kita buang yang sekitarnya yang kena najis tadi. Kemudian selanjutnya yang ke-12, idza stahalat sifatu ainin najas. Ini yang nanti ada namanya istihalah Ibu. Tata cara membersihkan namanya istihalah. Istihalah ini, jadi dia perubahan sesuatu menjadi dari najis menjadi suci. Nih Ibu misalnya nih, minum air. Ini najis atau suci Ibu? Suci. Kita minum, kemudian kita beser, keluar air seni. Berubah jadi najis kan Ibu ya? Boleh nggak air seni yang asalnya dari air minum digunakan? Nggak boleh, karena dia sudah berubah menjadi najis. Sekarang kalau misalnya nih, misalnya di perkebunan gitu ya, ada anjing mati, kemudian anjingnya dikubur di perkebunan, kemudian beberapa tahun kemudian di kuburan anjing itu ditanam singkong. Nah, ditanam singkong Ibu, ternyata singkongnya banyak banget Ibu, ketika dicabut banyak banget. Boleh nggak kita makan singkong yang tumbuh di kuburan anjing tadi Ibu? Kan dia ini Bu, ada rasa-rasa anjingnya nggak Ibu? Mungkin aja lagi makan singkongnya tiba-tiba klotak gitu, ada tulang anjingnya. Nah ini namanya istihalah Ibu. Jadi kan dari najis, bangkai anjing, dia berubah menjadi tanah gitu kan. Kayak misalnya ada kucing buang air besar di taman gitu kan. Kemudian kotorannya itu sudah berubah menjadi tanah. Nah itu namanya istihalah. Perubahan sesuatu menjadi benda yang lain namanya istihalah gitu Ibu. Nah kemudian kalau muntah bayi Bu kayak gumoh, najis nggak Ibu? Kan kalau gumoh kan dia baru berupa ini ya, ASI. Jadi bayi yang masih menyusui kan kadang dia gumoh, keluar lagi masih berupa ASI. Najis nggak Ibu? Kalau tadi muntah kan najis. Kalau gumoh najis nggak Ibu? Nah di sini ulama bikin rukhsah, ada keringanan bahwa kalau gumoh gitu ya, dia nggak najis. Nah, sekarang kita lanjut ke fitrah Ibu ya. Jadi fitrah nanti ada 2 hadis yang sama-sama dia dalam kitab Sahih Muslim. Yang pertama adalah 5 fitrah, yang kedua adalah 10 fitrah Ibu.
Jadi fitrah adalah yang hadis yang pertama ada 5 fitrah. Ini juga hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama adalah al-khitan, khitan. Jadi hukum hitam itu adalah wajib bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan hukumnya apa, Ibu? Boleh. Jadi namanya makromatun gitu ya. Kemuliaan bagi perempuan. Walaupun nanti di Indonesia gitu ya. Jadi ini perbedaan tata caranya, Ibu ya. Kan ada yang dipotong sampai dilarang, makanya di medis dilarang gitu kan. Khitan bagi perempuan dilarang gitu ya. Jadi yang membedakan adalah tata caranya. Kalau tata caranya betul, maka tidak dilarang. Kita tetap mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu makromatun, kemuliaan bagi perempuan. Jadi kalau MUI pun juga dalam fatwanya gitu Ibu ya, dilarang khitan perempuan adalah fitrah namun harus sesuai syariat gitu Ibu. Jadi kayak cuma diambil sedikit gitu, jadi nggak nyampe dipotong gitu Ibu ya. Jadi dari sini al-khitan bagi perempuan qad au adna juz'in minal jildah, memotong bagian yang dari kulit gitu ya. Tapi sedikit aja gitu. Jadi nggak kebanyakan karena khitan bagi perempuan ini gitu Ibu ya. Sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ibu ya, pernah pada zamannya jadi Ummu Atiyah ini adalah orang yang suka menghitan perempuan gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah, latun hiki, jangan dihabiskan gitu ya. Fa inna dzalika ahdo lil mar'ah, karena itu lebih nikmat bagi perempuan, wa habbu ilal ba'al, dan lebih nikmat bagi suaminya. Jadi tradisi khitan ini sudah ada sejak sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melakukan khitan siapa Ibu? Yang pertama kali melakukan khitan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di khitan usia berapa Ibu? 80 Ibu ya. Jadi ini ada tradisi dari sebelum Islam datang, namun dalam Islam dilestarikan gitu ya. Kemudian tadi Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah jangan dihabiskan gitu ya. Jangan dipotong semuanya tapi sedikit saja. Yang penting tidak membuat sakit perempuan gitu Ibu ya, tidak melukai perempuan. Nah, yang pertama khitan, yang kedua istihdad. Istihdad apa Ibu? Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Jadi Islam sungguh mengatur gitu ya, segala sesuatunya diatur, kebersihannya diatur. Jadi bulu kemaluan dicukur gitu Ibu ya. Kemudian qasus syarib, memotong kumis bagi laki-laki, wa taklimil adzafir, memotong kuku, wa natfil abad, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu kemaluan dicukur, bulu ketiak dicabut. Sakit nggak Ibu? Sakit kalau nggak terbiasa Ibu. Kalau di waxing boleh nggak Ibu? Misalnya ke salon, kemudian Mbak mau waxing nih gitu ya, boleh nggak Ibu? Boleh, gitu ya, asal tidak menyakiti perempuan. Asal tahu oh prosedurnya ini aman nih, menurut medis aman, maka boleh dilakukan. Gitu, Ibu, waxing boleh. Terus kapan dilakukannya? Kayak potong kuku, apakah harus hari Jumat? Apakah harus hari tertentu? Jadi secara umum tidak ada ketentuan harus potong kuku hari apa. Jadi terserah mau hari apapun gitu ya. Namun kenapa sih ada ini ya kabar bahwa potong kukunya hari Jumat gitu ya, karena pada hari Jumat gitu ya disunahkan ini berkumpulnya banyak orang. Kalau berkumpul banyak orang pasti dalam Islam itu disunahkan untuk bersih-bersih, untuk mandi agar kita tidak mengganggu orang lain. Maka tadi ada yang mengatakan oh sunnah potong kuku itu hari Jumat. Padahal sebenarnya boleh potong kuku kapan saja, yang penting tidak lebih dari 40 hari. Jadi batasnya tidak boleh dari 40 hari. Jadi kalau misalnya 10 hari ini baru dipotong atau 20 hari baru dipotong, atau misalnya mau manjangin kuku tapi yang penting tidak lebih dari 40 hari ya. Sampai panjang nggak boleh Bu, karena dilarang sampai 40 hari, batasnya 40 hari. Jadi kalau memanjangkan kuku sewajarnya saja, yang penting jangan lebih dari 40 hari ya.
harus dari mana dulu harus dari mana. Iya, kalau dari mananya gitu Ibu ya. Dari ini Bu, jari telunjuk kanan ke kiri, ya. Kelingking. Iya. Nah, jadi jari telunjuk Ibu. Nah, ini kan cuma ini ya tata caranya saja gitu ya. Namun mau dari mulai manapun tidak masalah gitu, Ibu ya. Iya, nggak masalah Ibu. Nanti bingung aduh mau potong kuru dari mana nih gitu kan. Nah, kita lanjut Ibu ya, tentang khitan sudah. Nah, kemudian yang tadi kan kalau ini kan 5 fitrah. Nanti ada namanya 10 fitrah. Nah, di 10 fitrah ini ada tambahan yaitu siwak Ibu. Bersiwak. Jadi bersiwak ini adalah bisa menggunakan apapun, segala sesuatu yang bisa membersihkan gigi. Baik itu pakai kayu, baik itu pakai sikat gigi, baik juga boleh juga pakai jari Ibu. Jari kayak gini boleh juga, atau kain dibersihkan gini juga boleh. Ini juga namanya siwak. Jadi siwak itu nggak harus pakai kayu siwak, namun segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Jadi sikat gigi itu juga termasuk siwak, gitu Ibu ya. Iya, pakai tangan pakai garam boleh gitu ya. Jadi siwak ini disunahkan kapan aja Ibu. Jadi yang pertama indal wudhu, ketika setiap mau wudhu atau mau sholat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, laulaan asyuqa ala ummati, kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu'in, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap mau berwudu. Jadi di sini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Ibu ya. Rasulullah tuh nggak mau mewajibkan apapun bagi umatnya gitu ya. Iya, yang memberatkan. Takutnya kalau diwajibkan nih setiap wudhu harus siwak gitu ya. Setiap sholat mau siwak gitu ya. Nanti kasihan nih Bu, umatnya nanti banyak yang tidak melakukan. Kalau nggak melakukan kewajiban kan nanti jadinya dosa. Gitu. Maka di sini Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya, maka hukum siwak menjadi sunnah. Kalau mau setiap wudhu kita gosok gigi, setiap mau sholat kita gosok gigi. Karena ketika sholat kita menghadap Rasulullah, menghadap Allah gitu ya. Ada malaikat juga yang mana para malaikat tidak suka bau makanan Ibu ya. Masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim Ibu yang kedatangan tamu ini, kedatangan tamu malaikat. Jadi Nabi Ibrahim gitu ya, kedatangan tamu malaikat. Kemudian kan karena orang Arab ini kebiasaan gitu Ibu ya, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu disembelihin hewan ternaknya. Dan ini Nabi Ibrahim ketika ada tamu gitu ya, tamu dari jauh, nggak tahu siapa itu, disembelihin kambing muda. Nah setelah disembelihin, dihidangkan kepada tamunya gitu ya. Dilihat kok tamunya nggak mau ini nyentuh makanannya gitu ya. Ternyata tamunya adalah malaikat gitu. Malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kabar gembira tentang kehamilan Sarah. Kemudian ainda sholat, ketika sholat. Yang ketiga ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran kita disunahkan untuk bersiwak. Karena ketika membaca Al-Quran kan kita melantunkan kalam Allah. Kemudian ainda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ditanya gitu ya, bagaimana Rasulullah sebelum masuk rumah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan beliau menggosok gigi. Kenapa sebelum masuk rumah gosok gigi Bu? Biar fresh gitu ya. Begitu juga ketika masuk rumah, Rasulullah bersih-bersih dulu. Maka ketika para sahabat, ketika pulang perang gitu Ibu ya, ketika kalau zaman dulu kan belum ada HP, belum ada WA, nggak bisa ngabarin pulangnya kapan gitu kan Ibu. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian pulang dari perang atau pulang dari bepergian, berdagang, jangan langsung masuk rumah malam itu juga. Karena jangan sampai masuk rumah ngelihat istrinya kayak singa gitu Ibu ya, rambutnya gitu ya, malam-malam lagi gitu ya. Maka disuruhnya kalian bermalam dulu di luar kota, biar ada orang yang mengabarkan ke keluarga kalian bahwa kalian mau pulang gitu Ibu ya. Nanti sebelum masuk rumah kalian bersih-bersih dulu.
Maka Rasulullah sebelum masuk rumah, beliau siwak dulu, bersih-bersih dulu gitu Ibu ya. Jangan sampai kita di luar rumah manis gitu ya. Cantik, apalagi mau majelis taklim cantik-cantik Ibu ya. Di dalam rumah apa ala kadarnya gitu. Nanti suaminya Ibu ya kan di kantor misalnya ada resepsionis, "Selamat pagi Pak," gitu kan. Di rumah masuk rumah dimarahin, "Mana oleh-olehnya?" gitu kan. Sekarang yang kelima Ibu ya, kesunahan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur gitu ya. Kan kalau bangun dari tidur kan kita kan namanya tidur kan kita diem lama, kadang bau mulut kita berubah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun malam untuk sholat tahajud beliau bersiwak gitu Ibu ya. Selanjutnya ketika berpuasa, ini tambahan Ibu ya, di buku ini nggak ada, ketika berpuasa. Kan namanya puasa kan kita nggak makan lama, maka bau mulutnya pun berubah, maka disunahkan untuk bersiwak. Batasnya sampai mana Ibu? Sampai duhur. Iya. Jadi sebelum duhur masih boleh gosok gigi, setelah duhur nggak boleh gosok gigi. Kenapa? Untuk menjaga tadi ada hadis yang lain bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah. Di sisi Allah Ibu ya, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah daripada mis gitu Ibu ya. Jadi kalau lagi puasa sebelum duhur masih boleh gosok gigi. Iya. Kan selanjutnya Ibu ya, adab qadaul hajah, adab buang air besar. Yang pertama adalah istitar, tertutup gitu ya, dan jauh dari pandangan manusia. Kalau kita alhamdulillah sekarang ada kamar mandi yang tertutup. Namun kalau kita misalnya lagi hiking, camping gitu ya, kemudian nggak ada kamar mandi, lagi naik gunung, ya udah kita kalau mau buang hajat kita menjauh dari pandangan manusia, sembunyi di semak-semak gitu kan Ibu ya. Yang penting semak-semaknya itu bukan jalan orang gitu ya. Kan kalau zaman dulu ini kan zaman dulu belum ada kamar mandi khusus Ibu. Jadi kalau mau kamar mandi dia keluar dari rumah ke padang pasir yang jauh. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Malik beliau tidak mau buang air di kota Madinah karena menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik bin Anas kan beliau ulama Ibu ya. Jadi kalau mau buang hajat beliau keluar dari kota Madinah. Jangan dibayangin kota Madinah seperti sekarang Ibu. Jadi kota Madinah pada zaman dulu ini besarnya katanya Ibu ya, besarnya sebesar Masjid Nabawi sekarang Ibu. Iya, kayak kota tua kan Ibu ya, kota tua kan cuma sekotak gitu kan Ibu ya. Kawasan kota tua kan nggak sebesar kota Jakarta gitu. Begitu juga kota Madinah pada zaman dulu sebesar Masjid Nabawi sekarang. Gitu. Kan kalau sekarang kan kota Madinah besar banget Ibu ya. Iya. Iya, maka Imam Malik mengatakan beliau tidak pernah buang hajat di kota Madinah, maka beliau keluar dari kota Madinah. Gitu. Begitu juga kayak ini Bu ya, ceritanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ketinggalan rombongan, gitu ya. Beliau kan ketinggalan rombongan gara-gara beliau buang hajat. Buang hajatnya keluar jauh dari pandangan manusia gitu ya. Saat kembali dia baru ingat, oh iya kalungku ketinggalan nih gitu kan. Kemudian beliau balik lagi, saat kembali rombongannya udah pergi gitu. Maka nanti ada ceritanya tentang hadisul ifki, fitnah kepada Sayyidah Aisyah, fitnah bohong gitu Ibu ya. Selanjutnya Quli inda dukhul, jadi doa ketika kita masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika keluar kita berdoa ghufranaka gitu Ibu ya, atau nah ketika masuk kita mulai dari kaki kiri, keluar kita pakai kaki kanan. Kenapa kalau kita keluar kamar mandi kita ghufranaka? Ghufranaka ini kayak astagfirullah gitu. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa Ibu? Kenapa kita malah istighfar nih keluar kamar mandi? Alhamdulillah.
Jadi istighfar karena selama di kamar mandi kita tidak boleh berzikir. Tuh Ibu. Maka ketika keluar kamar mandi kita ghufronaka. Ghufronaka, ya Allah ampunilah aku gitu. Jadi nggak boleh berzikir bukan berarti kita nyanyi-nyanyi gitu, enggak gitu Ibu ya. Ngomong sama orang, ngobrol juga enggak. Jadi nggak boleh berzikir ini, ya udah kita tetap dalam hati tetap boleh. Karena kalau dalam hati ini namanya membatin Ibu. Jadi berzikir kan pakai mulut, menggerakkan lisan sehingga kita bisa mendengarnya, itu namanya berzikir. Adapun kalau berzikir dalam hati itu namanya membatin. Dan itu boleh dimanapun, di kamar mandi juga boleh kan membatin dalam hati. Jadi nggak boleh misalnya di kamar mandi subhanallah subhanallah, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam hati nih, nah gitu boleh Ibu, kan dalam hati gitu kan. Kalau bawa HP, bawa buku gitu Ibu ya. Iya. Kan di kamar mandi kan ini ya Bu ya, nggak boleh lama-lama gitu kan. Jadi kalau hajatnya udah tertunaikan, ya udah langsung keluar. Gitu. Selanjutnya ketika keluar membaca ghufronaka. Nah, jadi selanjutnya yang kelima, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ini kalau catatannya kalau di tempat terbuka Ibu. Kalau di tempat terbuka yang nggak ada temboknya, nggak ada batasnya, itu ada larangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Namun kalau misalnya di kamar mandi nih gitu ya, aduh ternyata kamar mandinya ini ngadep kiblat, nggak masalah Ibu, karena ini di ruang tertutup. Tuh. Kalau udah terlanjur terbangun Ibu ya, tapi kalau misalnya baru mau membangun mungkin bisa kita arahkan. Nah, selanjutnya yang keenam, istinjak. Jadi istinjak adalah izalatu ma kharaja minas sabilaini, membersihkan segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan depan maupun belakang. Kalau kita nyebutnya apa Ibu? Cebok. Jadi cebok ini bimain, boleh pakai air, au hajarin, atau batu, au warokin, atau daun, wanahwiha, dan segala sejenisnya. Jadi boleh pakai tisu, boleh pakai tisu aja Ibu. Gitu. Jadi ini bukan kayak tayamum, kan kalau tayamum kan ini ya, kalau nggak ada air boleh pakai tanah gitu ya. Kalau istinjak beda, Ibu boleh milih nih, boleh pakai air, boleh pakai tisu aja, boleh. Gitu. Jadi misalnya ada air, namun Ibu mau makainya tisu, itu diperbolehkan. Cuma kita nggak terbiasa aja Ibu ya. Kalau nggak ada air tuh kayak kurang bersih aja, kayak ada yang nempel gitu. Tapi sebenarnya boleh, misalnya istinjak pakai tisu aja boleh gitu. Boleh Ibu. Walaupun ada air gitu ya. Namun kita milih pakai tisu itu diperbolehkan. Maka Rasulullah istinjaknya pakai batu. Kita nggak kebayang Ibu ya istinjak pakai batu. Pakai air aja kadang masih bau kan ya. Terus kalau misalnya nih pakai tisu kemudian masih ada baunya gitu, itu maka tidak mengapa Ibu. Selanjutnya latas tajmiri bil admi warraus. Tidak istinjak dengan, kan kalau tadi pakai batu boleh, pakai tisu boleh, yang nggak boleh itu pakai kotoran. Kita nggak kebayang Ibu ya, kotoran yang udah mengeras itu nggak kebayang, karena kita ya alhamdulillah di Indonesia banyak air. Gitu kan. Kemudian juga nggak boleh pakai sesuatu yang terhormat, kayak misalnya buku, kertas gitu ya, kertas yang di dalamnya ada ilmunya itu juga tidak diperbolehkan. Atau istinjak pakai emas itu juga nggak diperbolehkan Ibu ya. Jadi sultan istinjaknya pakai emas nggak boleh Ibu. Selanjutnya yang ke-8, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Maka tadi istinjaknya atau ceboknya adalah menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian tidak boleh buang air di tempat jalan gitu ya, di pinggir jalan atau di bawah pohon yang teduh, karena mengganggu orang lain gitu Ibu ya. Lagi jalan nggak sengaja keinjek gitu ya. Ini bagi yang suka naik gunung Ibu, jangan sampai, kalau Ibu di sini suka ada yang suka naik gunung nggak Ibu? Nggak ada Ibu ya. Jadi mungkin anak-anaknya kali Ibu ya. Jadi kalau anak-anaknya dikasih tahu gitu Ibu ya, jangan istinjak atau buang air di tengah jalan atau di bawah pohon yang rindang gitu.
Jadi ini kan tujuannya agar tidak mengganggu orang lain. Karena dalam Islam ada namanya la tadlimuna wa la tuzlamun. Jangan sampai didolimin, jangan sampai juga kita mendolimi orang lain. Jangan sampai kita membuat darurat, membuat masalah bagi orang lain, gitu Ibu ya. Kemudian dimakruhkan gitu ya, buang air di tempat mandi. Kan kalau zaman dulu kan mandi kan nggak yang kamar mandi satu-satu, tapi kamar mandi bersama gitu Ibu ya. Maka pada zaman dahulu di Suriah gitu ya, di Syam. Kalau Syam kan dulu dia masih berupa ini Bu ya, kabupaten, bukan kabupaten, provinsi. Kan kalau sekarang kan Syam kan ada 4 negara Ibu ya. Kalau zaman dulu Syam itu adalah salah satu provinsi dari Daulah Islamiyah yang pada saat itu adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan di Syam gubernurnya adalah Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah membuat kamar mandi umum gitu kan di Syam yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perempuan ternyata dicampur nih yang muslim sama non muslim. Karena di Syam kan dulu banyak orang non muslimnya Ibu ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, dipisahkan aja antara yang muslimah sama non muslim gitu. Karena aurat seorang muslimah di hadapan perempuan non muslim itu seperti aurat kita di hadapan non mahram gitu Ibu. Jadi kalau sekarang mungkin ini Bu ya, kolam renang. Jadi nggak boleh kencing di dalam kolam renang gitu Ibu. Kemudian tidak boleh kencing di air yang berhenti. Di air genangan itu juga nggak boleh gitu ya. Kalau ini konteksnya kalau di luar ruangan Ibu ya, kalau di alam terbuka ya. Kalau kita di rumah gitu ya, di kota, di sebuah desa, insya Allah kita nggak akan kencing di air tergenang. Mungkin kalau kita lagi di alam terbuka, lagi camping, itu mungkin bisa terjadi. Misalnya kencingnya tidak boleh kencing di batu, di atas batu. Jadi kencingnya diarahkan ke atas batu tuh nggak boleh karena nyiprat gitu kan. Maka diharuskan kencingnya di atas tempat yang lembek kayak tanah biar tidak nyiprat ke mana-mana. Selanjutnya tidak boleh istinjak dari angin. Jadi kalau kentut gitu ya, maaf kalau kentut nggak boleh istinjak, nggak boleh cebok gitu. Itu malah dilarang Ibu. Karena kentut itu walaupun kita wudunya batal, namun kita tidak boleh cebok gara-gara kentut gitu Ibu. Selanjutnya Ibu yang terakhir Ibu ya, tidak boleh gitu ya ke kamar mandi membawa tulisan yang ada lafdul jalalahnya, ada tulisan lafdul Allahnya. Tulisan Allahnya itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah mempunyai cincin yang mana cincin beliau itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ketika beliau masuk kamar mandi, beliau melepas cincinnya. Jadi ini hati-hati juga Ibu ya kalau misalnya liontinnya ada tulisannya Allah gitu ya, atau kaos anaknya ada tulisannya la ilaha illallah, kita jaga jangan sampai kita bawa sampai kamar mandi. Begitu juga kalau misalnya kemana-mana bawa tas yang mana tasnya itu ada mushafnya gitu ya, jangan kita bawa masuk ke kamar mandi Ibu. Atau kita bawa buku di tas, kemudian bukunya itu ada tulisannya Allahnya, jangan kita bawa masuk ke kamar mandi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Pembahasan tentang najis sudah selesai. Insya Allah kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang hadas gitu ya. Kan kalau hadas, sedikit Ibu ya review sedikit. Kalau hadas itu nanti ada namanya hadas besar, ada juga hadas kecil gitu ya. Jadi hadas besar itu bisa diangkat dengan mandi, hadas kecil bisa diangkat dengan wudhu. Kalau mandi, wudhu ini kan memerlukan air. Kalau nggak ada air, maka dua-duanya boleh diganti dengan tayamum. Ibu. Ini tentang hadas Ibu ya, maka nanti akan kita bahas insya Allah tentang wudhu, tentang mandi, tentang tayamum. Ya, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya Ibu silahkan Ibu. Kalau aku itu yang juga terus kalau itu normal jadi dalam tertulis itu
Tulisan apa Ibu? Anaknya itu dibawa di tas kan Mm-mm. dari kajian. Mm. Terus keluarga. Jadi sebaiknya dititipin ke orang kalau kita bawa teman. Kalau nggak ada kita tinggal di luar aja Ibu, bukunya aja. Jadi barang berharganya kita bawa ke toilet, bukunya kita tinggal. Insya Allah bukunya aman Ibu, nggak ada yang ngambil Ibu. Iya. Iya, dompetnya sama HP-nya aja yang dibawa gitu Ibu ya. Iya. Kalau nggak ada, saya mau bahas sedikit tentang ini Bu ya, jalalah. Jalalah apa Ibu? Jalalah adalah hewan yang memakan najis. Ibu suka makan lele nggak Ibu? Nggak bisa Mbak. Kan lele kan ini Bu ya, ada yang iya kan masa lalunya kan ini Bu ya, kelam ya. Kita lihat kolam lelenya aja nggak ada yang bening Ibu ya. Kolam lele pasti warnanya hitam gitu kan. Terus ada juga iya makannya iya kan kalau lele kan kadang makannya yang najis kayak bangkai ayam tadi gitu ya. Atau misalnya kotoran kan ada nih atasnya kandang ayam bawahnya kolam lele. Nanti kalau ayamnya buang kotoran dia jadi rebutan untuk lele. Ini jadi bisa jadi pelajaran bagi kita Ibu ya. Sesuatu yang nggak berguna bagi kita bisa jadi dia sangat berguna bagi orang lain. Kan kotoran ayam dibuang nih sama ayam, sama lele diambil nih, dia seneng banget makanan nih, gitu. Jadi kita boleh nggak Ibu makan lele? Yang misalnya dia dikasih makan yang kotoran, yang najis, gitu. Kecuali kalau dikasih pelet Ibu ya, lele dikasih pelet. Pelet ini bukan pelet yang dukun Ibu ya, pelet makanan. Kan nggak mungkin nih misalnya kita mau beli lele, kemudian kita nanya, Bang ini lelenya makan apa gitu ya? Ya nggak tahu lah, tanya aja suppliernya gitu ya. Kita tanya suppliernya, ya nggak tahu, tanya aja peternakannya. Nanti kita nggak jadi makan lele. Jadi ada fatwa dari MUI gitu Ibu ya, yang mengatakan bahwa hewan yang memakan benda najis harus dikarantina dulu selama 3 hari. Karena kalau pada zaman Nabi SAW, dulu kan ayam kan sukanya makan kotoran gitu Ibu ya. Maka ayamnya itu kalau mau disembelih, mau dikonsumsi, harus dikarantina dulu selama 3 hari, dikasih makanan yang suci, nanti baru boleh dimakan. Namun kalau MUI sudah mengatakan kalau misalnya lele gitu ya, itu udah halal gitu Ibu. Jadi kalau ya Bu, Ada yang bertanya, kalau kita menemukan kertas ada tulisan apa Allah? kalau kita menemukan misalnya di jalan ada lafaz Allah gitu Ibu ya. Kalau bisa kita ambil, kita selamatkan, kita bakar gitu Ibu ya. Jadi bakarnya ini bukan niatnya penghinaan, tapi dibakarnya ini dengan niat untuk memuliakan, menyelamatkan. Jangan sampai lafzul jalalah ini masuk ke tong sampah. Jadi sebaiknya kita ambil kemudian kita bakar gitu Ibu. Kalau ada undangan-undangan itu undangan Oh, kalau undangan perkawinan kadang ada assalamualaikum gitu atau bismillah. Itu biasanya saya coret dulu Ibu lafzul jalalahnya. Saya coret pakai spidol hitam gitu Ibu. Iya. ada yang bilang nggak boleh. Kan kalau dikubur malah di dalam tanah Ibu. Jadi dibakar Ibu. Kalau mau dibakar, kalau nggak tadi dicoret gitu Ibu, dicoret gitu ya. Iya. Misalkan yang buku bekas, pelajaran itu kan juga suka ada potongan ayat seperti kita kan ada pengumpulan sampah ini apa tong sampah itu. Nah kita kasihkan kan niatnya kan nanti barang itu akan dilebur saja. Boleh Ibu, kan niatnya dilebur, nggak yang kan nggak yang diinjek-injek, nggak yang di itu. Jadi kalau tahu nih, oh ini bakal didaur ulang gitu kan, maka nggak masalah Ibu. Kan nggak mungkin nih kita coret satu-satu gitu kan Ibu. Iya silakan Ibu. Iya. Kayak entok bebek kan makanya dicomberan kan kita nggak bisa mengatur hewan Ibu ya. Terserah hewannya mau makan apa gitu kan. Jadi kalau kita bisa gitu ya, misalnya entok kita sendiri gitu ya. Ya udah kita karantina. Misalnya mau disembelih nih entoknya. 3 hari sebelumnya kita taruh kandang. Kemudian di kandang itu kita kasih makanan yang bersih, yang suci gitu Ibu. Tapi kalau misalnya kan kita nggak tahu nih di pinggir jalan gitu ya atau di restoran,
makan bebek goreng atau entok goreng kan kita nggak tahu entoknya makan apa. Ya udah nggak apa-apa Ibu, Bismillah aja, gitu, Ibu ya. Ini tadi yang kembali lagi ke istihalah tadi Bu, ke istihalah. Namanya istihalah tadi kan entoknya makan najis itu ya. Kemudian dia masuk ke tubuhnya entok, berubah jadi daging. Yang penting dagingnya nggak rasa comberan gitu Ibu ya. Lanjut Ibu ya. Atau ada yang mau bertanya lagi Ibu? Kita seorang pedagang kecil beli kertas buat bungkus, tapi kebanyakan ada lafaz Allah. Gimana Ustazah? Ini problem juga Ibu ya. Jadi ada lafaz Allah gitu ya. Ya udah mungkin bisa nyari yang lain gitu Ibu ya. Iya, cari kertas yang lain gitu Ibu. Ya nggak ada lafaz Allahnya. Tuh. Dan ini juga perhatian bagi kita, misalnya ada buku agama, mungkin bisa daripada kita buang gitu kan, mending kita amankan dulu gitu Ibu. Lanjut Ibu ya, saya mau bahas satu lagi tentang ini Bu, kopi luwak. Ada yang suka minum kopi luwak Ibu? Kopi luwak yang asli Bu ya, bukan yang itu wet coffee. Kalau yang wet coffee ini kayak ini Bu, dia sebenarnya bukan dari luwak bener-bener Ibu ya, karena harganya cuma 2.000 ya. Kayak susu beruang itu kan bukan dari beruang Ibu ya. Susu beruang ini aneh Ibu ya, iklannya gambar apa Ibu, naga. Kemudian kok apa bungkusnya gambar beruang, tapi isinya susu sapi. Kita nyebutnya aja susu beruang. Kenapa Ibu? Iya kalau luwak. Jadi kalau luwak tadi Bu ya. Jadi luwak kan dia ini Bu ya. Luwaknya makan biji kopi, biji kopinya keluar lewat tinja. Ini hukumnya boleh enggak gitu kan? Nanti ulama berbeda pendapat Ibu, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Saya kalau MUI mengatakan boleh, itu Ibu. Karena kayak gini nih, kita ketelen permen yang masih ada bungkusnya. Kemudian kan ketelen permen yang ada bungkusnya, kemudian keluar lagi, bungkusnya masih utuh Ibu. Gitu. Kebayang Ibu ya. Ini yang mengatakan bahwa kopi luwak itu diperbolehkan karena kan biji kopi kan keras banget. Dia nggak bercampur sama tinjanya. Tuh, ini yang mengatakan boleh. Yang mengatakan nggak boleh ya kan dia keluar dari ini barang kotoran luwak, tuh Ibu. Maka ulama MUI mengatakan kopi luwak boleh dikonsumsi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Iya halal Ibu. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Tanya lagi. Tidak, mau jam 11 mau lanjut ke hadas atau gimana Ibu? Atau ya mungkin sepil sedikit Ibu ya tentang hadas. Jadi hadas ini kita nggak bisa menginderanya. Karena saya juga nggak tahu ibu-ibu di sini pada suci dari hadas atau enggak gitu ya. Saya juga nggak tahu karena yang tahu cuma diri kita sendiri. Yang tahu kita suci dari hadas atau tidak. Kalau najis kan kita bisa tahu nih, bisa diindra, ada baunya, ada warnanya, ada bentuknya. Kalau hadas nggak bisa, hanya kita sendiri yang tahu. Apakah kita suci dari hadas atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya saya tahu kok Ustazah nih teman saya tadi habis berwudu. Ya kan habis berwudu, Ibu cuma lihatnya setelah berwudu, bisa jadi setelah berwudu dia buang angin. Kita kan nggak tahu. Gitu. Maka yang tahu kita berhadas atau tidak adalah diri kita sendiri. Tuh. Ya. Apa yang bertanya? Kita sudah Ustazah jawab. Ya. Boleh kita membaca Al-Quran dalam hati masuk dalam toilet ya karena mengejar waktu subuh. Saya mau baca Al-Quran seperti tadi baca Al-Quran dalam hati dalam masuk ke toilet. Kan kalau dalam hati namanya bukan membaca Ibu ya. Kan kadang kita ini Bu ya membaca buku diam. Membaca enggak Ibu? Membaca, kita nyebutnya membaca gitu kan. Jadi sebenarnya kiroah yang nggak dibolehkan adalah kiroah. Kiroahnya kita sama kiroah membaca ini kan berbeda. Kalau kita baca HP diem, disebut membaca nggak Ibu?
membaca, walaupun dalam hati. Padahal aslinya artinya adalah membatin. Yang disebut membaca adalah menggerakkan bibir, menggerakkan lisan, sehingga kita bisa mendengarnya. Itu disebut membaca. Jadi kalau misalnya lagi haid nih, boleh baca Quran dalam hati enggak gitu ya? Ya kan kalau dalam hati bukan membaca, bukan qiraah, tapi membatin. Atau misalnya lagi haid nih, boleh enggak baca Quran pakai HP? Ya kan intinya apakah menggerakkan bibir atau tidaknya. Mau pakai HP, mau pakai hafalan, yang penting adalah menggerakkan bibir atau tidak gitu Ibu. Kan kadang kita bingung ya membaca gitu kan. Membaca boleh nggak pakai HP gitu ya. Membaca dalam kamar mandi boleh nggak gitu. Kalau baca Quran juga gerakan nggak sah. Iya, makanya kalau kita sholat kita menggerakkan bibir kita gitu Ibu. Minimal menggerakkan bibir kita gitu. Jadi nggak yang dalam hati gitu Ibu. Nah, lanjut Ibu atau ada yang mau ditanyakan? Jadi tentang hadas tadi Bu ya. Jadi hadas ada yang kecil, ada yang besar. Kalau hadas besar, ini mulai dari hadas besar dulu Ibu ya. Hadas besar ini kayak haid, kemudian nifas, kemudian junub setelah berhubungan suami istri, kemudian setelah melahirkan, itu namanya hadas besar. Oke. Jadi kalau hadas besar harus diangkat pakai mandi. Mandi junub namanya. Jadi sebenarnya bukan mandi junub sih Ibu, mandi wajib. Jadi kalau kan kalau kita nyebutnya mandi besar ya, padahal kan nggak ada istilah mandi besar, mandi kecil gitu. Kan kalau kita nyebutnya kalau keramas mandi besar gitu ya, kalau nggak keramas mandi kecil gitu ya. Padahal kalau istilah fikihnya namanya ghuslun, mandi ya udah mandi aja. Gitu. Kalau mandi junub kan mandi disebabkan karena junub gitu kan. Setelah berhubungan suami istri, maka dia statusnya junub, maka dia mandi untuk mengangkat hadas besar berupa junub. Namun kalau setelah haid, setelah nifas, itu namanya mandi aja. Kita sering nyebutnya mandi besar. Kalau istihadah, hadas besar atau hadas kecil Ibu? Istihadah. Hadas kecil. Jadi haid, nifas, hadas besar, istihadah, hadas kecil. Gitu. Lagi standar. Ya. Misalnya saya nanya, tapi misalnya udah baca udah selesai nih. Iya. Berjemur asar sholat, maksudnya luas dan apakah sah salat kita tadi? Jadi subuh, duhur, asar udah bersih, dia udah mandi wajib gitu kan. Maghribnya keluar lagi. Ya udah berarti dia sholat subuh, duhur, asarnya tidak sah Ibu, karena masih dalam keadaan haid. Gitu. Itu kalau masih di bawah batas 15 hari. Lanjut Ibu ya tentang hadas besar. Jadi hadas besar tadi diangkat dengan mandi wajib. Jadi mandi wajib kan kita bayangannya keramas. Kan kalau kita bayangin mandi kan keramas, pakai sampo, pakai sabun gitu Ibu ya. Padahal rukun mandi itu cuma 2, niat sama membasahi seluruh badan dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya Ibu mau berniat mandi besar gitu ya, habis suci dari haid, niat mandi besar, Ibu niat, kemudian misalnya di rumah ada bathtub, Ibu nyebur bathtub, basah seluruh badan, itu udah suci gitu ya. Walaupun tanpa sabun, tanpa sampo. Atau misalnya lagi hujan deras gitu Ibu ya. Ya sekalianlah hujan-hujanan gitu ya. Jadi niat mandi besar, Ibu hujan-hujanan sampai basah kuyup. Nah, itu Ibu udah suci dari hadas besar gitu. Walaupun belum sampoan, walaupun belum sabunan gitu. Ini Bu, ada tata cara rukun, ada tata cara sunnahnya. Jadi rukunnya itu tadi Bu, udah sah. Niat membasahi seluruh badan itu udah sah mandinya. Adapun berwudu, mencuci kemaluan, menyela rambut itu sunnah hukumnya, gitu Ibu. Jadi jangan ada yang nanya nih, aduh tadi aku mandinya lupa nggak wudu nih, sah nggak ya mandiku? Gitu. Sah nggak Ibu? Sah. Selama rukunnya terpenuhi sah. Tadi rukunnya cuma 2 Ibu, niat sama membasahi seluruh badan.
Walaupun misalnya males gitu Ibu ya, misalnya malam berhubungan suami istri gitu ya, karena aduh males nih mandi subuh gitu kan. Ya udah Ibu nyiram aja di bawah shower, niat kemudian berdiri di bawah shower, basah seluruh badan, udah tanpa sabunan, tanpa sampoan gitu. Karena kita bayangan kita nih Bu, mandi besar tuh harus sampoan, mandi besar itu harus pakai sabun gitu kan. Iya. Apalagi waktunya mendadak, aduh keburu imsak nih gitu kan. Jadi simple Ibu ya, rukunnya cuma 2. Kayak rukun sholat kan beda sama sunnah sholat gitu ya. Jadi rukun adalah apa yang harus ada dalam ibadah kita gitu Ibu. Oke, jam 11 ada yang mau ditambahkan Ibu atau dikonfirmasi? Kalau nggak ada kita tutup Ibu ya mungkin ya. Mungkin pembahasan tentang hadas lebih detailnya kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Tutup dengan doa atau gimana Ibu? Tutup dengan doa atau gimana? Ya. Oh ya Ibu. Ya, saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.